Itu tadi kalau ilmu didatangi, kalau rezeki datang sendiri. Imam Malik. Imam Malik. Ilmu kan tanpa adab itu ya jadi kesombongan. Adab tanpa ilmu jadi kebodohan. Ketika adab dan ilmu disatukan, maka lahirlah Imam Malik. Ilmu itu ya harus disebarkan, dan madhab ini bisa terjaga sampai sekarang bukan hanya sekedar karena sosoknya yang alim, tapi juga karena adanya kaderisasi di situ. Murid-murid. Neng, kemarin tentang Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi. Terus di YouTube juga ada yang komen tuh, dong tentang Imam Malik katanya. Sejarahnya, ya biografinya sedikit mungkin deh. Kan setelah Imam Hanafi, masyhur Imam Malik. Itu lo kemarin Imam Hanafi kan di Irak ya, Kufah, Baghdad. Itu Imam Hanafi. Kalau Imam Malik di Madinatul Munawwarah. Imam Darul Hijrah. Dari hijrah. Ada kitabnya itu. Siapa? Buya Sayyid. Ngefans banget beliau. Iya, Buya Sayyid. Muhammad Al-Maliki. Al-Maliki, yaitu Maliki itu mungkin tapawulan, tabarukan. Ke Imam Malik. Ke Imam Malik. Karena kan kalau marga Al-Hasani, Pak. Marga Al-Hasani. Muhammad Al-Hasani. Cuman itu yang ngefans berat sih, Pak. Buat Imam Malik kan. Akur lah kalau dia ngefans, diikutin nih ininya apa, kehidupannya, alimnya ada, adabnya ada. Oke lah kalau itu ngefans. Masih suka aja. Iya. Belum terlalu mengikuti ini, Deng. Tapi kan ibarat kabel mah, Deng, nyambungin aja dulu. Iya benar. Kan ada orang listrik, ada yang 3 tuh ground. Ada ground. Ibarat rumah mah udah nyambung nih ke PLN kabelnya, Deng. Kan ada juga yang nggak pakai nyuntik. Yang nggak pakai apa? Kabel. Iya. Maksudnya ada orang punya rumah dekat sama masjid, Deng. Jarang kan masjid kan. Nggak nyambung. Oh iya. Ada orang punya rumah jauh dari masjid. Gitu. Atau dari majelis ilmu. Sering ke majelis ilmu. Tadi kayak kabel. Kalau nyambung juga aliran. Ada aliran koneksi ya. Enak aja, jauh juga. Iya. Itu sejarah, Mbak, itu yang nanya. Maksudnya tentang Imam Malik. Gimana, Mbak tuh? Imam Malik ini kan namanya Malik bin Anas bin Malik. Iya. Kalau sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dan lahirnya Imam Malik ini di tahun wafatnya Imam. Jadi Imam Anas bin Malik wafat di tahun yang sama juga. Malik bin Anas lahir. Iya. Jadi Imam Malik punya bapak tadi Anas punya bapak Malik. Malik ini, Deng, adalah orang yang menulis ya. Salah satu orang yang menulis Mushaf Utsmani, beliau ini. Dan beliau berguru kepada Sayyidah Aisyah, Ibu Aisyah. Sahabat berarti. Iya, sahabat. Tabiin berarti masuknya tuh. Ya kan, belajar kepada sahabat. Iya. Gitu. Terus ke Sayyidina Utsman, terus Sayyidina Umar, Abu Hurairah. Kakeknya berarti tuh. Iya, udah min kibaril tabiin, pembesar tabiin. Iya. Nah, kalau ayahnya pekerja lah. Ibunya dari orang golongan wanita soleha, Bang. Imam Malik ini kan disebutnya kalau di kitabnya tadi Abu Sayyid itu katanya suka buat anak panah lah kerjanya itu. Sama ibunya disuruh ngaji. Jadi yang mendidik dari segi ilmu, yang nyuruh gitu. Itu ibunya memang. Suruh ngaji sama ibunya. Itu dari kecil juga beliau udah hafal Quran, hadis juga udah. Iyalah. Iya kan, bahkan kan kitabnya itu
kitab Imam Malik, kitab Al-Muwatta itu karya monumental beliau, yaitu ya isinya ya hadis, ya dengan hukum fikih juga. Bahkan kan dikatakan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ini adalah kitab paling sahih sesudah Al-Quran saat itu. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik, yang pas mau ngaji belajar sama Imam Malik disuruh ini hafalin dulu kitab Al-Muwatta. Disuruh ngapalinnya pagi apa? Sore udah apa? Gimana gitu pokoknya. Secepat mungkin. Imam Syafi'i itu kalau menghafal itu kan 2 kaca, Pak. Menghafal Al-Quran misal. Jadi yang kanan dibaca, yang kiri ditutup. Soalnya kalau yang kiri kebuka, ntar ikut hafal juga. Bilang itu. Ya, canggih. Aduh. Tapi memang kata ibunya tadi, belajarlah kamu kepada para ulama di Madinah pada saat itu, dan ambillah, ini awal-awal. Imam Malik nih. Imam Malik, ambillah ilmu adabnya terdahulu, baru ambil ilmunya. Kata ibunya tuh, dipakai kayak ini mama tuh waktu kecil deh. Betul, emang luar biasa ya Imam Malik ini. Berarti ini, Mbak, ya memang mendahulukan adab, maksudnya ada budi pekerti, kemudian memperdalam ilmu. Jadi apa ya, ilmu kan tanpa adab itu ya jadi kesombongan. Adab tanpa ilmu jadi kebodohan. Ketika adab dan ilmu disatukan, maka lahirlah Imam Malik. Ya, itu manifestasi adab ilmu ya Imam Malik. Kitabnya Al-Muwatta, wah itu waktu dibikin, maksudnya ketika ya menulis Al-Muwatta itu kan kalau kita bukan disodorin mungkin biar diuji nih sama 70 ahli fuqaha Madinah pada zaman itu, dan ya semuanya oke lah. Bahkan sempat ada yang bilang tamam sempurna. Zahrudin yang bilang ini suruh disebarluasin ke penjuru dunia. Cuman kata Imam Malik, banyak juga orang yang seperti saya, dan ya rasanya nggak fair kalau cuman ngambil dari satu kitab aja. Bahkan kan Imam Malik itu sempat bilang semua orang bisa diambil dan bisa ditolak pendapatnya, kecuali yang ada di dalam kuburan itu, menunjuk ke makom makbaroh Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat itu. Ya, jadi menunjukkan bahwa ketika mendirikan madhab, potensi salah itu ya ada, karena yang maksum itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Imam Malik. Tapi memang kan Al-Muwatta itu kan menurut para ulama itu kan kumpulan hadis sahih. Makanya Imam Syafi'i tadi statementnya gitu kan, setelah kitabullah yang sahih itu adalah kitabnya Imam Malik. Iya, Al-Muwatta itu. Imam Malik itu kan lahir itu kan tahun 95 Hijriah. Tadi bertepatan dengan meninggalnya Anas bin Malik. Ya. Gitu. Anas bin Malik ini adalah orang yang maksudnya beda ya. Anas bin Malik ini bukan orang tua daripada Imam Malik. Ya. Gitu. Anas bin Malik ini adalah yang membantu Rasulullah pada saat di Madinah itu. Kan ada ibu-ibu, kata ibu ini, ya Rasulullah, semua orang Madinah ini memberi hadiah kepada engkau. Aku tidak punya apa-apa, aku hanya mempunyai anak. Jadikanlah anakku ini sebagai yang membantu kebutuhanmu sehari-hari. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik. Iya, gitu. Kalau ini Imam Malik. Iya. Beda. Takutnya ada yang ada makan, gitu kan. Betul. Ya, cuma itu kalau saya lebih ke Anas kan ini, kalau kita tarik mundur, kan mujtahidin mutlak itu banyak saat itu. Bahkan Imam Syafi'i ini, murid daripada Imam Malik ini, berkata bahwa Imam Laits kan banyak, ada Imam Az-Zuhiri, dan ternyata Imam Laits ini lebih faqih, lebih ahli fikih daripada Imam Malik kan. Hanya saja murid-murid daripada Imam Laits tidak membukukan dan tidak mempatenkan apa yang diajarkan oleh Imam Laits. Jadi tidak ada penyebaran. Gitu. Berarti kan bukan maksud Imam Malik ini, bukan maksud Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa Imam Malik di bawah Imam Laits. Enggak, maksudnya ingin memberitahukan bahwa ilmu itu
ya harus disebarkan, dan madhab ini bisa terjaga sampai sekarang bukan hanya sekedar karena sosoknya yang alim, tapi juga karena adanya kaderisasi di situ. Murid-murid. Jadi ya tersusun dan terbukukan dengan rapi sampai saat ini gitu kan. Ya jadi teruslah, itu kan mempermudah kita buat ya itu beragama. Iya, makanya kan kayak Syekh Nawawi Al-Bantani ini ya masyhur di kalangan pesantren maupun di kalangan perguruan kan gitu. Sampai sekarang itu masih dikaji kita teh. Coba kalau misalkan nggak dikaji Ya, gitu kan. betul. Gitu. Makanya luar biasa. Memang dari segi keilmuan juga kan Masya Allah luar biasa. Tapi tadi catatannya mungkin kata yang Dendeng tadi, kalau misalkan tidak disebarkan gitu kan, itu pun yang disebarkan katanya belum semuanya katanya. Ya, Iya. Syekh Nawawi aja. Gitu, yang zamannya masih abad ya mau abad 20 kan gitu kan. Ya, apalagi masa tabiin atau tabiin gitu, banyak, memang banyak yang enggak termasuk kan Imam Ghazali juga gitu, Pak. Kitabnya itu banyak yang monumentalnya mungkin Ihya Ulumuddin atau Mustasfa. Sebetulnya banyak kitab tafsirnya Imam Ghazali juga, cuma kan saat itu ada yang ditenggelam-tenggelamin di laut apa sama bangsa Mongol ya. Jadi nggak sampai ke kita lah. Kemarin aja yang kayak karyanya Tuan Syekh baru diketemukan gitu kan di mana? Di Vatikan itu di Vatikan. Siapa? Iya. Cucunya beliau, keturunannya beliau Syekh Fadil Al-Jilani. Itu kan baru diketemukan tapi Al-Jilani. Itu kan ini siapa anaknya, Pak? Iya kayak tadi nih. Sumringah gitu. Tapi Al-Muwatta itu dia nggak setahun 2 tahun ngumpulinnya. Itu kan 40 tahun. Jadi kan bahkan isinya Al-Muwatta itu ini menurut Syekh Al-Mustafa As-Sibai dalam disertasinya, karya ilmiahnya itu as-sunnah wa makanuha fit tasyrihil islami itu mengatakan dalam kitab Al-Muwatta itu ada hadis athar sahabat gitu. Itu ada 1720 hadis gitu. Totalnya macam-macam, ada hadis mursal. Hadis musnadnya 600, hadis mursalnya itu 222, hadis mauqufnya itu 613 sama athar ucapan dari sahabat. Pokoknya banyak lah, lupa saya pokoknya jumlahnya itulah, itu menurut disertasi atau karya ilmiahnya dari Syekh Mustafa As-Sibai. Banyak banget lah. Ya wajar waktunya lama gitu. Kalau cepet-cepet biasanya kan yang cepet matang itu cepet basi. Fast food itu. Iya, dia makan karbit yang muntah darah biasanya lagi. Memang kan beliau itu memang di keilmuan itu benar-benar sungguh-sungguh nih gitu. Kan ada bahasa kan paman aroda dunia, paman aroda dunia alaihi bil ilmi, paman aroda akhirah aroda alaihi bil ilmi, paman aroda huma alaihi bil ilmi. Ada terusannya deng. Apa tuh? Terusannya ada sungguh-sungguh. Keduanya pun gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sungguh-sungguh, kita mau dunia nggak sungguh-sungguh, ya kenapa? Kita mau ilmu nggak sungguh-sungguh. Iya. Betul. Nah Imam Malik ini kesungguh-sungguhannya ya udah bukan kaleng-kaleng lagi. Iya nggak? Luar biasa. Tapi yang paling demen itu pada saat debat sama Imam Syafi'i itu deh. Gimana deh? Debat masalah rezeki sih deh. Lupa tuh. Iya. Gimana? Apa sih yang buah, Pak? Buah apa dah? Buah apa sih, Pak? Korma apa anggur? Anggur apa apel, banyak sih versinya. Gimana ya, itu? Gimana? Itu masyhur, padahal sering terdengar. Ini kan yang Imam Malik itu mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditakar. Ya makanya kita nggak usah repot-repot buat nyari. Maksudnya ini tuh Imam Malik memang ketika di Madinah itu beliau kaya Imam Malik. Cuman tetap fokusnya buat ngajar gitu, buat ke ilmu gitu, fokusnya ngajar.
Mengatakan bahwa ya rezeki itu ya Allah yang mendatangkan gitu. Kalau gampangnya mungkin ya akan datang sendiri dengan takarannya yang sudah ditentukan. Imam Syafi'i nggak sependapat tuh. Oh enggak, rezeki itu harus dicari katanya. Kata Imam Syafi'i. Terus Imam Malik bilang, saya ini pengen buah itu antara apel atau anggur atau kurma itu ya. Pengen buah itu kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, saya juga pengen tapi kalau itu ya yang namanya rezeki harus dicari katanya. Akhirnya Imam Syafi'i keluar dan nyari itu. Dan nyari apa namanya? Buah lah. Nyari buah itu, terus kemudian dapat tuh. Bawa ke Imam Malik, kata Imam Syafi'i tuh, ini kalau mau rezeki itu harus dijemput kayak gitu. Terus dikasihin lah ke Imam Malik. Kata Imam Malik, gak usah dijemput, ini datang sendiri kata gitu. Ternyata iya, dua-duanya betul gitu. Dua-duanya bener. Tapi pertanyaan gue sebenarnya bukan apa namanya, bukan ceritanya deh yang paling penting nih. Ceritanya memang penting. Tapi pertanyaan gue nih ke lu nih, milih yang mana? Bagi pilih yang mana, Bapak? Kalau gue masih di dalam tahap kadang itu, kadang ini. Milih kalau pengen Jadi masih dua-duanya yang dijalanin. Soalnya kadang baik itu bang. Begini deh. Ya kita coba konsep rezeki nih. Kalau di tadi kayak Imam Malik kan bahasanya kurang lebih apa namanya, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu lah gitu kan. Nanti sisanya biarkan Allah yang mengurusnya, selebihnya biarkan Allah yang mengurusnya, kan kurang lebih begitu. Gitu. Yang penting tawakal. Nah itu yang beratnya deh. Tawakalnya itu sama takwa. Kan Imam Malik mah kalau di Quran kan kurang lebih ada 10 tentang bab rezeki. Iya kurang lebih lah. Di antaranya kan rezeki dengan usaha, terus kan rezeki dengan apa namanya yang sudah ditetapkan, terus rezeki sebab nikah, rezeki sebab anak, terus rezeki sebab istighfar, istighfar, terus rezeki sebab tawakal dan takwa, terus rezeki dengan sebab apa namanya tadi dicari ya udah ya, apa dijemput lah gitu. Sampai kurang lebih itulah kasarnya. Nah itu kan sebenarnya tinggal pilihannya mau pakai yang mana. Banyak pintu rezeki gitu. Oh itu rezeki dengan sebab bersyukur. Wa in syakartum wa in kafartum min adzabil syadid. Iya, betul. Kalau gue sih kadang pakai konsep jemput, kadang pakai konsep nunggu. Tapi kadang kalau kita nunggu nih lagi nunggu nih gitu. Karena mungkin kesabaran itu ya. Butuh kesabaran gitu. Kalau kata guru, ngewirid juga istilahnya itu udah kerjaan. Gitu nih. Ngewirid juga itu kerjaan. Gitu, ngewirid, belajar itu udah kerjaan. Tapi ya itu harus sabar. Misalkan kayak si Adul pernah cerita tuh, Deng. Kita uji coba apa namanya waktu dulu tuh si Adul kerja pengen ranking, gua nggak kerja nih dalam tanda kutip tadi tuh kerjaan yang kasar itu deh gitu, misal karyawan atau segala macam gitu, sama Wirid ngajar gitu kan, dan itulah apa namanya sedekah kan sama gitu, itu memang cepetan si Adul deh dapatnya gitu. Tapi gue juga dapat, tapi lama gitu. Lewat sabar. Kan sabar mah dekatnya sama ini, Pak. Sama kesel dia. Sabar kesel apa? Kontradiktif ya. Antonim. Bareng datang biasa. Ya tadi di antara konsep rezeki itu kan sedekah. Tadi kayak misalkan yang pertama kan kalau sedekah sama siapa? Sama orang sehat gitu kan 10 ya. Oh iya, sama orang yang
10 apa 90 tuh gue lupa tuh di kota Turquoise waktu itu. 10. Dulu ya. Terus sama Orang yang sakit 90 ya. Iya 90 sama orang yang sakit. seru itu hitungannya. Terus yang sama kerabat yang membutuhkan, saudara, kerabat, orang terdekat itu tetangga 900 pahalanya, kelipatannya. Terus sama ke orang tua yang memberi gitu kan 100.000. 100.000 kali. Ya 100.000. Nah kalau ke ahli fikih, orang alim itu 900.000. 900.000. Jadi kalau misalkan kita memberi tadi misalkan ke kerabat yang sedang membutuhkan misalkan itu kan 900 dan kali lipatnya. Itu kan Allah ganti itu 900. Itu kan bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu tergantung. Iya. Itu kan konsep rezeki juga itu kan dari Imam Malik. Bukan dari Imam Malik jadi apa namanya di Quran yang seperti itu. Iya. Tapi memang tadi maksudnya Imam Malik mungkin banyak jalan untuk rezeki itu. Iya, mendapatkan yang penting dijemput, kalau enggak ditunggu mungkin gitu ya. Tadi ditunggunya juga persyaratannya ketat juga gitu. Kalau dicari mau deh gua, kalau ada yang buang mah itu. Dikotoh Imam Malik. Kan ini kalau Imam Malik di madhab Malik ya, madhab Imam Malik ini di Arab itu di Mekah, Madinah itu pakai Imam Malik. Saya tuh waktu Syekh Abdurrahman Sudais datang ke Istiqlal yang jadi imam sholat itu, Pak. Iya. Sholat apa waktu itu? Maghrib apa Isya saya lupa. Sholat jamaah. Jamaah. Sholat fardu kan. Ada gitu. Itu pokoknya. Nah jadi yang mana ya kita ketahui bahwa di Mekah itu Imam Sudais itu kalau baca Fatihah itu sir, dibacanya enggak jahar. Itu madhab Imam Malik kayak gitu kan, enggak dijaharkan, enggak bismillahirrahmanirrahim pun ketika membaca surat Al-Fatihah. Cuman ini kebijaksanaan. Orang alim kan bisa begitu kan. Yang bisa ngakalin hukum itu ya ahli hukum. Cuman ini enggak sampai di titik taufik. Jadi gini, pas ngimamin Imam Sudais itu di rakaat pertama karena tahu banget Indonesia ini mayoritas Syafi'iyah yang mana bacaan Al-Fatihahnya itu dijaharkan, maka Syekh Abdurrahman Sudais ini baca Fatihahnya, baca bismillahnya itu dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim pun begitu ketika baca surat pendek. Lalu di rakaat kedua disirkan gitu. Jadi ya dua-duanya dipakai gitu. Cuman bukan topik kan walaupun sir itu mic-nya bagus. Kedengeran maksudnya kedengeran. Jadi itu bagus ya. Karena ya itu ada perbedaan pendapat bahwa Imam Malik ini dikasih patu saja ini ada. Imam Malik ini menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada ayat Fatihah. Di Fatihah itu bukan bagian daripada Bismillah ini bukan bagian daripada suratul Fatihah. Sementara Imam Syafi'i menganggap bahwa Bismillah itu bagian daripada suratul Fatihah, maka wajib untuk dibaca. Imam Malik berarti nggak apa-apa dengan pendapat beliau, kapasitas beliau itu nggak baca Bismillah atau Bismillahnya disir ya berarti baca. Nggak baca Bismillah tetap sah sholatnya. Cuman Imam Malik juga pasti tahu persis dengan hadis kulu amrin zibalin layub daubi bismillahirrahmanirrahim itu bahwa abtar. Jadi perkara yang mengandung nilai kebaikan di dalamnya yang mana ketika tidak dibacakan bismillah maka perkara itu kurang berkah, kurang keberkahannya. Abtar atau akto gitu kan. Kalau di Kasyifah itu ini dikatakan sebagai tasbih balig gitu. Jadi penyerupaan yang mana membuang itu wajah sabah dan ada tuh tasbih. Jadi tasbih terbalik. Gimana maksudnya? Jadi diserupakan seperti abtar atau akto ini orang yang terputus jari-jarinya, jadi yang nggak sempurna jarinya, atau hewan yang ekornya terputus gitu. Jadi ya kurang keren aja. Gitu. Kalau misalkan ekor terputus, Tommy nyambung lagi terus. Udah disebut satu ekor berarti. Iya sangat. Misalkan cicak ini putus ekor cicak ini gimana repot banget. Iguana harganya turun. Iya. Aduh satu ekor. Orang nggak ada ekornya. Nggak ada ekor.
Satu buah hewan loh ini gitu. Satu ekor buah masa sih buah berekor Nggak gitu. bisa ya. Ya, jadi itu maksudnya kurang keberkahan Imam Malik pasti tahu itu, maka ya ketika kita maksudnya orang yang taklid dengan ikut mazhab Imam Malik ketika tidak membaca bismillah tetap sah dalam sholatnya. Iya. Hanya saja bahwa abdar itu apa atau akdam juga dengan dai ya, di dai yang ada titiknya, dengan da yang ada titiknya. Jadi pasti pakai bismillah ya walaupun itu di sir. Tapi memang kan cara sholatnya juga berbeda nih. Ya. Allahu Akbar. Siapa? Imam Ahmad ya. Ada kalau Imam Malik di sini ya. Imam Malik Saya pengen ke Mekah tuh pengen liatin itu. di TV juga ada itu mah. Langsung ya. Tapi ini lagi perang nih. Sulit apa namanya? Oh iya. Penerbangannya tuh. Gitu. Pak Ung tuh tiap hari tuh Pak nonton ini dia live streaming di Talaput diserang. Cuman bagi kita Imam Malik memang ya ada lah, maksudnya ada perbedaan pendapat tentang itu antara mazhab Imam Syafi'i walaupun jauh muridnya dan Imam Malik. Tapi kan karena itu ikhtilaful umatir rahmah, kayaknya paling enak sih ngomongin ikhtilaful umatir rahmah. Bebas itu mau pakai yang mana. Yang penting kan juga mau pakai Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, yang penting jangan. Saya ini kebetulan bulan puasa nih, Pak. Iya. Kafaratul uzma diberikan kepada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Imam Syafi'i menganggap bahwa ini diberlakukan kepada suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari. Kalau makan itu orang yang makan nggak kena kafaratul uzma. Kalau Imam Malik menganggap orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, fina hari Ramadan, itu ya kena takjir, kena kafaratul uzma. Pun begitu dengan makan. Karena makan dan hubungan suami istri itu dua-duanya adalah hal yang mubah katanya. Cuman yang jadi nanti yang dilihatnya adalah hadkan dihormati Ramadannya itu dia tidak menghormati kepada bulan Ramadannya ini biguiri ini syari'in karena tanpa ada ujur syar'i, maka ya sama-sama dosa besar makan di siang hari dan melakukan hubungan suami istri menurut Imam Malik. Cuman kan ya Imam Syafi'i juga ya luar biasa cerdas itu diakui lah, bahkan ada beberapa riwayat maksudnya kisah yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji kecerdasan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang nggak bisa begitu, kamu maksudnya menyamakan kemubahan antara hubungan suami istri atau jima dengan makan, dua-duanya mubah. Tapi kamu abis makan mandi junub nggak? Enggak kan kalau Imam Syafi'i. Maka ya beda dong gitu. Yang satu mandi junub, yang satu enggak. Kalau yang belum beristri, bersuami. Banyak dulu di media sosial kan ya. Lebih parah berarti hukumannya nih. Iya, yang kafaratul uzma. Dan bisa ini, kalau Imam Syafi'i itu murotab, kan memerdekakan budak, terus ini kalau misalkan berhubungan suami istri, badan suami istri di siang hari. Imam Syafi'i itu mengatakan kan hukumannya itu memerdekakan budak, kalau itu nggak sanggup maka memberi makan fakir miskin selama 60 orang, 60 fakir miskin, atau puasa 60 hari. Kalau Imam Malik itu bisa takhir, bisa milih mau yang mana, monggo gitu. Tapi itu puasanya selang-seling boleh nggak? Misalkan sehari puasa, besok nggak? Harus pula 60 hari. Makanya beban ini kan dibebankannya sama laki-laki. Perempuan mah enggak? Perempuan enggak, kan dia mau puasa sebulan aja nggak bisa, apalagi 2 bulan berturut-turut. Iya ya. Iya ada head. Iya ada 2 bulan ya berturut-turut. Belum kodoannya. Kan puasa wajib dikodo. Memang Imam Malik itu dengan luar biasa ya beliau ini. Di satu sisi tadi keilmuannya mumpuni, sangat-sangat mumpuni. Kalau kata orang Sunda apa sih namanya? Tabahur, nyagara. Itu urat lautan gitu. Yeah. Di satu sisi juga kemuliaannya itu
di dunia, Mhm. di zaman itu sampai zaman sekarang kan, iya kan, siapa coba istilahnya yang Mhm. sangat dimuliakan kan sampai detik ini pun, nih. Dan dari dunianya pun segi keduniawian, Mhm. maksudnya dari segi harta, luar biasa juga nih. Kalau di kitab Syiar Alam An-Nubala itu, di bab terakhirnya itu, tentang akhir hayat beliau itu setelah wafat itu, ponakannya bilang, Ibnu Uwais itu barang-barang Imam Malik itu dijual. Nah, dikumpulnya tadi dari bantalnya, dari podiumnya, Mhm. semuanya lah, itu kurang lebih 500 dinar, hampir 3 M lah ya kalau sekarang. Terus meninggalkan uang itu kurang lebih, 1000 2.627 dinar dan berapa dirham gitu, berapa ribu dirham gitu. Di kitab itu kalau dikonversikan sekarang itu kurang lebih hampir 3 T lebih lah. Maksudnya da dunia akhirat udah itu mah Iya. masyhur nih. Enak udah itu ya. Iya. Heeh, heeh. Cuman tasarrufnya kan ya pasti Oh maksudnya iya, pemanfaatan iya. hartanya, bahkan kan Imam Malik ini kalau, apa, membacakan satu hadis, mengkaji satu hadis sama murid-muridnya itu ya beliau itu mandi pakai wewangian dan pakai pakaian terbaik gitu, bukan buat sombong ya. Ini saya Menghormati ilmu. menghormati ilmu dan pembawa ilmu hadis itu Iya, ya dari Kanjeng Nabi. sampai kan pernah nih Imam Malik itu dihukum cambuk ya waktu itu. Sama ini ya siapa sih? Oleh Ja'far itu, gubernur Madinah waktu itu dia. Yang sampai lepas ininya ya, apa, Serban apa? enggak ininya tulang ini. Lupa tuh sampai Itu pokoknya pokoknya berdarah iya, gitu kan. Beresnya itu karena bukannya ke rumah sakit deh, tapi, ke masjid, sholat. eee, Allah. Iya, dibersihin, beres sholat. Ketahuan sama Khalifah Mansur, Heeh, heeh. dihukum. Kan itu ponakannya, ponakan Khalifah Mansur waktu itu deh. Dihukum sama itu kan sama Raja Mansur Al-Mansur itu waktu itu dihukum. Dan di apa namanya diundang, maksudnya udah tinggal di kota di Irak kan waktu itu, ibu kota itu kan pindah kan. Mereka gak mau, pengen di sana aja, di Madinah, gitu kan. Sampai apa namanya Imam Malik itu kan tadi tuh ada zaman Khalifah Mansur sampai kurang lebih 4 sampai 5 khalifah lah zaman ini kan. Terus kan Khalifah Harun Ar-Rasyid waktu itu deh. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu udah zaman Imam Syafi'i ya. Gitu kan. Berarti kan zaman juga tuh Abu Nawas nih. Nah, Harun Ar-Rasyid ini pengen belajar ke Imam Maliki gitu. Si undangan lah, maksudnya melalui penggawa-penggawanya mungkin gitu deh, diundang ke istana untuk mengajar di istana. Mau lah misalnya Imam Malik mengeluarkan statement al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Oh iya, Kurang lebih ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. bukan mendatangi. Akhirnya Khalifah Rasyid datang gitu kan, pengen udah di rumah, di kamar gitu kan, udah nggak mau. Imam Malik gitu kan, wah luar biasa, ya udah tegas lah. Iya. Bukan tipe tuh kita apa namanya, kata Imam Malik gitu, saya bukan tipe yang bisa begitu-begitu. Itu keren, apa, innal al ilmu yu'ta la ya'ti. Iya, masa orang mandi ember nyamperin gayung. Itu tadi kalau ilmu didatangi, kalau rezeki datang sendiri. Imam Malik. Imam Malik.